Saya ikhlas apapun yang terjadi pada diri saya. Dan sekarang pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Ucapkan secara berlahan-lahan. Pegang dadanya. Pegang dadanya. Ucapkan secara berlahan-lahan kalimat yang saya ucapkan ini. Ya Allah, saya ikhlas semuanya yang terjadi pada diri saya. Ya Allah, saya ikhlas apapun yang terjadi pada keluarga saya. Ya Allah, saya ikhlas apapun yang terjadi pada sekolah saya. Ini kita kapan nangis? Oh, jangan nangis, ini gak suruh nangis kok. Gak suruh nangis, tapi kita suruh meresapi apapun yang kita terima, kita ikhlas. Pegang tangannya sekarang begini. Pegang begini. Ada yang sakit selain pilek gak? Ini titik penyembuhan, titik perubahan hidup, titik perubahan peradaban pikiran kita. Ya, sambil pegang, kita mulutnya kita silent terlebih dahulu. Ya, kita silent terlebih dahulu, kita set up atau berdoa dulu kepada Allah agar pertama diberikan kesehatan jasmani. Jasmani itu fisik berarti ya. Kesehatan rohani berarti pikiran atau psikis. Karena era saat ini tahun 2007 saya survei di Kebumen itu gangguan mental rata-rata setiap satu RT satu penyandang gangguan mental. Dan boleh dicek RT ini ada di semua mesti ada penyandang gangguan mental minimal satu. Untuk saat ini mungkin sudah 2. Tapi tahun 2017 saya survei gangguan mental atau orang gila di setiap RT satu kabupaten Kebumen itu satu RT itu satu penyandang. Kalau nggak percaya cek. Kalau saya sudah survei dari Sampang, Donorojo sampai Padureso, Mirin, Ponorogo sampai Ayah Rogendik, Pasir dan sebagainya. Saya sudah survei ke sana, saya acak, tapi setiap desa saya datangi dan rata-rata satu penyandang jiwa. Dan informasi yang menunjukkan, saya datang ke Rumah Sakit Jiwa Magelang, Kebumen terbanyak perawat inap di Rumah Sakit Jiwa Magelang. Dan itu luar biasa prestasinya. Nah sekarang hari ini revolusi mental kita agar kita terhindar dari problem psikis, problem fisik. Kita pegang kamu poin ini, kita berdoa bersama-sama. Silent mulutnya kita bisikkan dalam hati, dalam prasangka, karena ada hadis yang sangat sahih, anna inda dzanni abdi. Allah itu tergantung prasangka kita. Allah tergantung niatan kita. Allah tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Paham ya? Allah akan mengiyakan apa yang ada di dalam hati kita. Mari untuk diri kita dulu, nanti untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat. Kita berdoa bersama-sama. Pegang sebelah kiri agak ditekan. Kalau pas titiknya namanya gambut poin itu ada yang namanya rasa nyeri. Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdoa sekarang dalam hati. Ikuti saya. Dalam hati, dalam. Gak usah ikut. Dalam hati. Nanti kalau ngeyel nanti, sekarang jangan ngeyel dulu. Pejamkan mata. Tundukkan kepala. Pejamkan mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa sejenak kepada diri kita. Untuk diri kita agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Ya Allah, saya ikhlas dengan tubuh saya ini. Ya Allah, saya
saya ikhlas dengan apapun yang saya alami. Ya Allah, saya ikhlas dengan apapun rasa yang tidak nyaman yang saya alami. Ya Allah, saya ikhlas semua. Ya Allah, saya ikhlas dengan kejadian-kejadian yang saya alami. Ya Allah, saya ikhlas semua. Ya Allah, saya ikhlas dengan kejadian-kejadian yang keluarga saya alami. Ya Allah, saya pasrah kepadamu. Ya Allah, saya mohon kepadamu, berikan kesehatan kepada diri saya. Berikan kesehatan pada pikiran saya. Kuatkan pikiran saya. Kuatkan jiwa saya. Sekarang dan seterusnya. Mulai sekarang hanya karenamu ya Allah. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi 3 kali seperti tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, bilang alhamdulillahirabbil alamin. Terus ulangi sekali lagi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, bilang alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Saya manggilnya sekarang tak rubah, bukan adik. Tadi Pak Guru, Pak Kepala Sekolah manggilnya anak-anak. Karena adik saya sudah ngajar di MTS Al Azhar, adik saya. Dan itu sudah 32 tahun. Jadi saya manggilnya anak-anakku semuanya ya. Anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya harapkan bisa membawa peradaban baru di Kabupaten Kebumen, terutama di Kecamatan Sekolah. Ada di semua yang saya banggakan, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, salah satu hal yang mungkin berlebihan kalau saya menganggap saya tidak punya kemampuan-kemampuan yang seperti itu. Tapi mari kita coba bersama-sama. Mau dihipnotis? Enggak. Sebelah sini enggak, yang sebelah sini mau enggak? Terus yang mau hipnotisnya? Enggak. Jadi begini, saya akan menjelaskan sedikit karena sudah dibuka oleh Pak Kepala Sekolah. Karena sudah dibuka oleh Pak Kepala Sekolah tentang hipnotis, saya akan menjelaskan sedikit biar tidak ada miskomunikasi, biar tidak ada salah pengertian tentang hipnotis. Jadi kalau hipnotis itu saya akan menjelaskan pakai analogi saja biar lebih jelas. Analogi atau kepenggambaran begitu. Ilmu dasarnya namanya hipnosis. Apa? Hipnosis. H-I-P-N-O-S-I-S. Bukan is ya, tapi sis. Hipnosis itu ilmunya. Pemain ilmu hipnosis itu namanya hipnotis. Paham sampai sini? Jadi pemain gitar namanya apa? Gitaris. Pemain gitar. Gitaris. Pemain drummer. Jadi pemain gitar itu namanya gitaris, ilmunya ilmu tentang gitar itu gitaris. Yang digunakan itu ilmu gitar namanya gitaris. Nah sekarang kalau ilmu hipnotis digunakan untuk hiburan namanya stage hipnotis. Apa? Kalau untuk terapi namanya hipnoterapi. Kalau untuk motivasi namanya hypnomotivation. Jadi semua punya nama. Jadi hipnotis itu macam-macam ilmunya. Kalau hipnoterapi menangani problem-problem psikis. Kalau depresi, trauma, anxiety, terus problem-problem mental. Fobia, contoh ada yang mungkin ada di sini ada yang fobia terhadap ular, ada takut yang berlebihan itu namanya fobia. Fobia dengan ular, fobia dengan
Rambutan dengan ketinggian atau dengan kubang, kalau dengan tripobia namanya. Jadi teknik hipnoterapi sangat efektif untuk mengatasi itu. Kenapa saya jelaskan ini terlebih dahulu? Biar adik-adik tidak salah paham dengan yang namanya hipnotis. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata Pak Kepala Sekolah itu kena hipnotis, baru mau belajar ke saya. Jadi di Kebumen itu dulu saya pertama kali mengadakan pelatihan tahun 2010. Itu orang beranggapan bahwa hipnotis itu bisa segala-galanya, bisa merampas uang, bisa merampas harta benda. Tidak ada. Jadi hipnotis itu tidak bisa untuk kejahatan. Selama saya memiliki ilmu ini, tidak bisa untuk kejahatan. Nah, terus itu yang dikatakan orang, itu hanya katanya. Siapa yang bicara? Jadi apa pelajaran di sini? Kita jangan sampai terlena hanya oleh kalimat. Ingat, jangan terlena hanya oleh kalimat. Tapi kita siapa yang bicara terlebih dahulu. Kalau yang bicaranya Pak Guru, kita percaya. Tapi kalau orang jalan, jangan percaya dulu. Jadi ini sebagai benteng buat adik-adik. Nanti kalau keluar ke pasar kemana, jangan mudah kena rayuan gombal. Ya. Jadi sekarang ini sangat luar biasa media, sangat luar biasa Facebook, sangat luar biasa media-media yang lain yang menjerumuskan kita, terutama yang menjadi korban itu kebanyakan cewek. Pernah dengar kasus pembunuhan di Wadas Pinang? Yang orang Serweng yang dibunuh oleh orang Wadas Pinang itu karena media sosial. Jadi kalian adik-adik semua, anak-anakku semua mau Facebookan, itu saya nggak melarang, silakan. Mau WhatsAppan silakan. Tapi adik-adik ingat, atau yakini, atau pahami, who am I artinya apa? Jackie Chan, bukan Jackie Chan. Filmnya Jackie Chan itu kan who am I. Jadi bukan Jackie Chan. Pahami siapa saya. Siapa saya? Adik-adik masih SMP, pacaran jangan dulu. Jadi kalau ada orang yang ngerayu di Facebook karena fotonya pakai kamera yang menipu-nipu itu, SMP kelas 2 tapi sudah kayak kelas tante-tante. Jadi digodain, nyakut, suruh janjian di Gombong, janjian di Sempor, di Bendungan, berlanjut jadi masalah. Nah ini adik-adik kita bentengi dengan who am I, siapa saya. Paham ya? Artinya who am I, artinya siapa saya? Siapa saya? Saya adalah pelajar, saya masih duduk di bangku SMP, saya seorang muslim yang mengharamkan pacaran. Itu bukan pendapat. Ya? Sudah ada yang pacaran? Tugasnya guru ya, guru agamanya guru ya. Jadi tugasnya itu untuk menyadarkan bahwa pacaran itu yakin banyak madaratnya, banyak masalahnya. Karena saya menangani problem psikis yang berlatar belakang putus cinta, pacaran sampai mau bunuh diri. Apa ada pasien seperti itu Pak Habib? Ada. Apa ada pacaran yang sampai sebegitunya akhirnya oleh pikirannya? Pernah saya merhati itu. Alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan. Alhamdulillah semuanya bisa kita atasi dengan teknik yang kita kuasai. Teknik-teknik yang kami kuasai tidak hanya hipnoterapi adik-adik, tapi teknik yang lain. Oke, kita kembali ke materi adik-adik semua. Adik-adik dikumpulkan di sini. Saya diberi wasiat atau diberi mandat oleh Bapak Ibu guru kalian. Tolong beri motivasi agar adik-adik saya, anak-anak saya sukses, semangat belajar. Belajar itu bukan beban, tapi belajar itu mengasihkan. Oke, konsepnya gampang. Biar nggak jenuh dengan matematika, biar nggak jenuh dengan pelajaran bahasa Inggris,
tidak jenuh dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, ada satu konsep yang sangat mudah dan ternyata baru saya temukan setelah saya bisa hipnotis. Setelah saya bisa hipnotis, saya tahu konsep sangat mudah untuk belajar mengasihkan dan menyenangkan tanpa ada rasa jenuh sedikit pun. Ingin tahu? Konsepnya satu. Di agama tidak boleh berprasangka buruk. Benar ya? Berprasangka buruk atau berpikir negatif. Sekarang saya tanya kepada adik-adik, adik-adik bisa nggak berpikir positif? Bisa. Sekarang bayangkan berpikir positif kepada guru matematika. Bayangkan. Guru atau Pak Guru matematika? Bu Guru, ya Bu Gurunya, bayangkan Bu Gurunya mengasihkan banget. Cantik banget Bu Gurunya. Emang cantik. Ya makanya itu bayangkan, wah andai kata itu ibu saya, andai kata itu kakak saya, andai kata itu teman saya. Bayangkan itu. Atau berprasangka. Jadi konsep pertama dasarnya adalah berpikir positif agar kita menyukai apa yang tadinya membuat kita jenuh. Terus pikir. Dasarnya ada, dasarnya di dalam hadisnya Sahih, anak kita dunia itu suruh berpikir, berprasangka positif, berprasangka baik, akan diiyakan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang pembuktian Pak Alif aja ngomong toh. Oke, saya tidak akan menghipnotis. Bagaimana kekuatan pikiran kita mempengaruhi tubuh kita? Bagaimana kekuatan otak kita mempengaruhi fisik kita? Angkat tangannya begitu. Taruh di paha. Taruh di semuanya. Kalau yang nggak mau ikuti akan rugi. Ini benar rugi. Ini ilmu yang langka menurut saya, tidak semua sekolah mengajarkan. Hanya yang mengundang kita yang kita ajarkan. Taruh di paha ini. Yang kiri juga sama. Nah sekarang tangannya kanan taruh di lengan kiri. Tangan kanan taruh di lengan kiri. Jangan kebalik. Lengan bawah. Lengan bawah. Oke. Ini kembali. Ya, benar. Lengan kiri ya. Satu konsepnya lakukan dengan penuh rasa sungguh-sungguh. Yakin yang sungguh-sungguh bahwa saya mampu, saya bisa, pasti bisa. Ini kalau dipraktekkan untuk adik-adik yang sudah mengalami haid, biasanya kan sakit dan sebagainya, ini sembuh langsung. Dan tapi ini saya praktekkan dulu untuk pembuktian semuanya. Ya, sekarang pegang tangan kiri dengan tangan kanan, jangan kenceng-kenceng, megangnya biasa saja. Terus bilang dalam pikiran, aplikasi hadis tadi. Dalam pikiran, jangan ngomong, silent ya. Kalau ingin membuktikan, jangan bicara, tapi bilang dalam hati. Tangan sekarang kamu saya cubit nyaman. Jangan dicubit ya, nyubitnya nanti prakteknya. Tangan mulai sekarang kamu kalau saya cubit atau siapapun yang nyubit malah enak. Ngomong dalam hati seperti itu. Ikuti saya dalam hati. Tangan yang saya pegang ini kalau nanti dicubit oleh siapapun tidak merasakan sakit, tapi malah merasakan enak, nyaman. Hanya karenamu ya Allah. Ulangi sendiri. Ya Allah, tangan kiri yang saya pegang ini, saya mohon kepadamu, setiap dicubit oleh siapapun yang ada di ruangan ini, mulai sekarang, setiap dicubit merasakan nyaman, enak, seperti dipijit hanya karenamu ya Allah. Oke, sekarang keberhasilan ini bukan dari Pak Habib ya, ingat, bukan dari saya, tapi kesungguhan adik-adik dan akan membuktikan bahwa adik-adik sungguh-sungguh atau tidak, dan akan membawa perubahan kepada adik-adik. Sekarang sudah yakin belum berdoanya? Belum. Oke, sekarang ulangi lagi. Sekarang pakai doa yang murni. Ulangi ya.
Pegang tangan kiri menggunakan tangan kanan. Pegang. Sudah pegang dulu. Kita ulangi lagi. Oke? Pegang ya, sudah. Ikuti kata-kata saya. Ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dalam hati. Ya Allah, saya mohon jadikan tangan kiri yang saya pegang ini, setiap dicubit oleh siapapun yang ada di ruangan ini, sekeras apapun cubitannya, saya merasakan nyaman, enak, seperti dipijit hanya karenamu ya Allah. Katanya lagi, sudah yakin belum? Sudah yakin? Sekarang kalau sudah yakin, tangan kanannya megang tangan kirinya temannya. Coba. Kerasa tapi tidak sakit. Harusnya seperti itu. Benar gak? Yang keras ininya. Jangan coba ya. Belum yakin nih. Belum yakin itu. Sugestinya nggak masuk. Oke, yang berhasil siapa tangannya? Yang berhasil angkat tangannya. Yang berhasil angkat tangannya. Oke, yang berhasil berdiri. Yang berhasil berdiri. Oke, sekarang yang di sini yang berhasil siapa? Yang berhasil berdiri. Ini mana? Ini. Yang berhasil ini. Ada yang berhasil kan? Maju. Ini maju. Yang sana ada yang berhasil atau tidak saya tidak tahu karena bukannya nggak saya jawab. Berhasil ya? Disebut nggak sakit, coba yang itu saya. Ini kalau saya kerasa tapi tidak sakit. Terasa tapi tidak sakit. Oke. Saya tidak akan memaksa adik-adik untuk berhasil. Untuk lagi boleh. Adik-adik semua, saya tidak akan memaksa adik-adik semua. Adik-adik, saya tidak akan memaksa adik-adik untuk berhasil. Anak-anakku saya tidak akan saya paksa. Kamu harus berhasil, tidak. Kata awal tadi, saya katakan sukses itu bukan dari orang lain, tapi diawali dari diri sendiri untuk semangat, untuk action. Semangat sudah, actionnya benar atau enggak? Ini pembuktiannya. Mungkin sebenarnya banyak ya, ada yang lain yang tidak sakit. Ini ada, coba angkat tangannya. Biar tahu saya. Enggak suruh maju, angkat tangannya. Oke Bu, yang lain Bu. Yang tidak dari lihat orang lain ya. Oke, ini kenang-kenangan bagi yang sudah berhasil, manakala cuma problemnya migrain, problemnya head sakit, problemnya perutnya tidak enak, tinggal berdoa menggunakan cara-cara yang sudah biasa diajarkan oleh agama. Paham, deh? Ada semua, kakakku semua yang saya banggakan. Masih terus mau ingin masuk apa enggak? Lanjut. Perhatikan. Mas, perhatikan ini. Jadi keberhasilan itu bukan dari saya ini ibaratnya itu hanya kalau aku mau ke Gombong saya hanya jalannya saja. Jadi mau sampai ke Gombong dengan cepat atau tidak, silahkan ikuti jalan dengan cara yang baik dan benar. Kalau ingin cepat, ikuti aturan naik motor, ikuti aturan naik mobil dan sebagainya. Jadi saya hanya memberikan track, memberikan jalan agar adik-adik berhasil. Paham, Gin? Paham, Gin? Nah, kenang-kenangan ini apakah ini bisa nanti saya pakai di rumah, bisa nggak? Bisa, sebenarnya tidak harus di sini. Jadi nanti setelah dari sini jangan lupa
Dasar doa itu di surat Hufir ayat 60. Ada yang hafal? Jadi doa itu bukan hanya rekayasa saya, bukan. Tapi rekayasa agama yang diperintahkan oleh Allah, dasarnya di surat Hufir atau Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya. Al-Mu'min ayat 60. Paham? Jadi kalau nanti Pak doa itu dasarnya ada di surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi doa itu ruhnya ibadah, ruhnya agama, tiangnya agama. Lihat penjelasan tentang doa. Monggo nanti Pak Bu Guru agamanya nanti bisa menjelaskan secara detail tentang doa. Doa itu saya anggap bukan saya saja, saya anggap super dahsyat. Doa itu luar biasa. Tinggal mau menggunakan atau tidak. Dan ingat, doa itu berbeda dengan bicara. Ada saya tanya, ini saya lagi bicara atau lagi berdoa? Bicara. Oke. Mengeluh dengan berdoa sama atau tidak? Sama. Jadi kalau bilang ya Allah aku demi motong lara ini donga apa ngeluh? Ngeluh. Ya Allah motong larakin donga apa ngeluh? Ngeluh. Jadi bedakan antara mengeluh dan berdoa. Ya Allah, saya mohon perut saya sakit ini mulai sekarang jadikan nyaman, enak hanya karenamu ya Allah. Ini baru disebut doa. Doa itu permohonan, gunakan bahasa yang mengerti. Yang dimengerti kamu tuh bahasanya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ada di semua yang saya banggakan, yang saya cintai. Saya pengen sebenarnya semuanya praktek tadi berhasil, kepinginnya. Tapi saya sekali lagi tidak bisa memaksakan itu. Karena itu kenang-kenangan saya yang dalam kondisi sadar 100% adik-adik bisa melakukan. Paham ya? Nah sekarang saya mau praktek lagi ini yang berkaitan dengan hipnotis. Tapi ini belum dalam kondisi hipnotis. Adik-adik tangannya begini ke depan.